Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bukankah ini merupakan satu hak istimewa, suatu kesempatan yang teramat indah yang Tuhan berikan bagi kita untuk datang ke hadapan Allah kita, Raja kita, untuk kembali kita menyembah Tuhan. Saudara-saudara, hari ini di dalam kalender gerejawi disebut sebagai Hari Kristus Raja. Ya, ini merupakan minggu terakhir dari kalender Rajawi. Dan tadi sudah disampaikan oleh gembala sidang kita bahwa hari ini juga merupakan awal memasuki untuk kalender gereja yang baru. Dan kita menyimpulkan segala sesuatu yang sudah kita lakukan, pengalaman-pengalaman rohani bersama Tuhan, dan kita akui bahwa Dia adalah Raja kita. Dia adalah Allah kita yang menguasai hidup kita. Biarlah dalam kekaguman kita datang ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita baca dari Mazmur pasal yang ke-47. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 47 ayat pertama sampai dengan ayat 10. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa di bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan, itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Raja kita. Bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Bapak dan Ibu, beberapa minggu yang lalu ada satu istilah yang ramai dibicarakan di masyarakat kita. Itu istilah Raja Jawa. Ya, ada seorang tokoh politik menyampaikan dalam pidatonya, saudara-saudara, kemudian mendapatkan reaksi beragam daripada masyarakat, saudara-saudara. Saudara, di dalam masyarakat Jawa kuno khususnya, seorang raja adalah sosok yang sangat dihormati, yang sangat ditakuti, dan yang sakral, saudara-saudara. Seorang raja mempunyai hak istimewa atas seluruh yang ada di dalam kerajaannya, atas hak kepemilikan dan sebagainya. Saudara, seorang raja punya hak untuk menentukan hidup dan mati seseorang. Jika raja mengatakan hukum orang itu, bunuh orang itu, maka tidak ada yang sanggup untuk melawan, saudara-saudara. Dan seorang raja juga menentukan apakah kerajaannya akan tenang, damai, atau dia juga bisa menentukan, yuk kita berperang, kita ambil alih kekuasaan, kita ambil alih daerah-daerah yang lain, kemudian terjadi peperangan, saudara-saudara. Dan raja juga dianggap sebagai pewujudan daripada kuasa ilahi yang memelihara keseimbangan alam semesta. Saudara-saudara, rakyat di dalam kerajaan berada dalam posisi yang harus mengikuti apa yang dititahkan
melakukan apa yang dimaui oleh raja. Rakyat berada dalam posisi yang lemah. Tidak bisa sembarangan saudara-saudara rakyat biasa untuk datang menghadap raja. Kalaupun diizinkan menghadap raja saudara-saudara, dia harus jalan dengan berlutut, kemudian dia bersujud di hadapan sang raja. Nah saudara-saudara, dalam sistem kerajaan ini rakyat akan sangat bahagia. Dia akan sangat damai sejahtera apabila raja yang memerintah adalah raja yang bijaksana, raja yang mengasihi rakyatnya, raja yang cinta damai, yang adil, yang menegakkan kebenaran. Namun sebaliknya rakyat akan menjadi sangat menderita, menjadi sangat sengsara apabila raja bertindak sewenang-wenang atau arogan. Nah saudara-saudara, sistem kerajaan itu tentu saja bukan saja dialami oleh masyarakat Jawa, ya, tetapi bangsa-bangsa yang lain, daerah-daerah yang lain, apalagi masa lampau, saudara-saudara, mereka sangat memahami ketika mereka mendengar kata raja dan kerajaan. Dan barangkali, saudara-saudara, ketika kita sekarang ini berbicara mengenai raja, ya, kita mungkin kurang begitu menghayati, kurang begitu mengalami, karena kita hidup di dalam negara demokrasi, ya, di dalam masa modern ini, dan kita dipimpin oleh seorang presiden, ya, tentu saja saudara-saudara, presiden terbatas kekuasaannya karena diatur oleh undang-undang segala wewenangnya. Dia tidak kebal hukum, dia bisa dipilih dan diberhentikan oleh rakyat. Tetapi bagi mereka yang menganut sistem kerajaan, ketika mereka membaca firman Tuhan, ketika mereka memahami Allah adalah raja, mereka sungguh-sungguh tahu bagaimana menempatkan raja dalam kehidupannya. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, ya, mereka sangat memahami tentang peran Allah sebagai raja. Dan bahkan mereka pernah mengalami masa teokrasi di mana pemerintahan Allah terjadi atas bangsa Israel. Di mana Allah sendiri memerintah bangsa itu, saudara-saudara. Nah setelah kemudian bangsa Israel meminta raja-raja, Allah memberikan raja, ya. Kemudian Tuhan setelah masa raja-raja juga ada masa hakim-hakim. Sebelum masa raja-raja ada masa hakim-hakim, ada masa nabi-nabi, saudara-saudara. Tetapi Tuhan tetap yang mengutus. Tuhan adalah raja di atas raja-raja mereka. Nah saudara-saudara, bagi bangsa Israel Allah bukan saja raja bagi bangsa mereka. Tetapi Allah juga Allah adalah raja bagi bangsa-bangsa lain. Mereka mengakui bahwa Allah menguasai alam semesta ini. Allah menguasai segala pemerintahan yang ada di muka bumi ini. Allah adalah raja di atas segala raja. Nah saudara-saudara, ketika dalam perjanjian baru mereka mengakui dan kita juga mengakui saudara-saudara bahwa Yesus adalah raja, segala raja yang telah datang ke dalam dunia ini. Saudara, kita sudah biasa ya mendengar bahwa ada nubuat dari nabi-nabi bahwa Yesus akan datang sebagai raja. Tadi kita nyanyikan juga Yesus Raja Damai. Bukankah itu adalah sebuah nubuat Nabi Yesaya yang mengatakan bahwa Yesus akan datang sebagai raja. Dan saudara-saudara, ketika Yesus datang ke muka bumi ini, malaikat-malaikat juga memuji-muji nama Tuhan. Orang Majus datang untuk menyembah dia sebagai raja. Dan saudara, ada satu peristiwa di mana ketika Yesus hendak memasuki kota Yerusalem sebelum penyalibannya, saudara-saudara, rakyat mereka bersorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan Yesus mengendarai seekor keledai berjalan memasuki Yerusalem
Kemudian orang-orang yang di sebelah kanan dan sebelah kirinya mereka bersorak-sorai mengatakan diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara nanti bisa baca dalam Lukas pasal 19. Nah saudara-saudara ketika mereka bersorak-sorai setelah beberapa waktu murid-murid yang mengingat bahwa sesungguhnya bukankah ini yang sudah dinubuatkan juga oleh Nabi Zakaria yang mengatakan jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor keledai. Nah saudara-saudara, Yesus datang sebagai Raja Damai. Dia datang bukan untuk menghakimi, bukan untuk memurkai, bukan untuk menghancurkan dunia. Tetapi Yesus datang untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Yesus datang untuk membawa satu kerajaan damai di muka bumi ini. Satu kerajaan shalom di mana kita bisa merasakan kedamaian surga ketika kita ada dan masih hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menghadirkan secara nyata kerajaan Allah di bumi ini. Nah saudara-saudara, ketika Pontius Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah engkau raja? Yesus mengatakan engkau yang mengatakannya demikian. Namun Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Nah saudara-saudara kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, kitab-kitab perjanjian baru saudara, istilah kerajaan Allah itu ditulis sebanyak 160 kali. Ditulis dengan begitu banyak saudara-saudara, apa artinya? Artinya bahwa Tuhan Yesus datang untuk menghadirkan kerajaan Allah itu. Untuk kita alami sama-sama. Untuk kita sudah hidup di dalam kerajaan Allah itu. Dan juga ketika Yesus mengajar, ketika Yesus memberikan perumpamaan dan lain sebagainya. Fokusnya adalah tentang kerajaan Allah. Kita bersyukur saudara-saudara karena kita memiliki Allah yang bukan saja menciptakan kita, bukan saja memelihara hidup kita, tetapi Allah yang adalah Raja atas hidup kita. Nah saudara-saudara kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Allah sebagai Raja di dalam Mazmur pasal 47, firman yang tadi telah kita baca saudara-saudara, ini merupakan nyanyian yang ditulis oleh Bani Korah. Dan juga mengisi ajakan-ajakan bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Nah saudara kalau kita perhatikan ayat 7 dan ayat yang ke-8. Di situ pemazmur mengajak dengan kata bermazmurlah. Diulang-ulang sampai 5 kali saudara-saudara. Saudara, ini menggambarkan ada satu luapan emosi yang luar biasa. Sang pemazmur melihat kekaguman, ketakutan yang luar biasa. Karya Tuhan yang begitu agung, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang begitu mulia, pelindungan-pelindungan Tuhan yang begitu ajaib. Dan ketika dia merenungkan kembali Allah yang adalah Raja, dia mengatakan kepada umat Allah, ayo kita bermazmur, ayo kita bersorak-sorai karena dia adalah Allah, karena dia adalah Raja kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan di YouTube ya, di program Pencari Bakat saudara ya, ada satu orang yang mempertunjukkan talenta bakatnya saudara-saudara. Wah begitu bagus saudara-saudara ya. Orang yang hadir di situ pasti sangat mengagumi dan kita yang nonton di YouTube pun sangat mengagumi. Memang bagus sekali saudara-saudara. Nah kemudian setelah akhir dari pertunjukan itu semua orang bangkit berdiri. Juri-juri juga bangkit berdiri. Mereka tepuk tangan dengan meriah saudara-saudara. Wah luar biasa, mereka kagum. Kira-kira hati yang seperti inilah yang dimiliki oleh
pemazmur ketika dia mengajak kepada umat Allah. Ayo kita bersorak-sorai, ayo kita muliakan Tuhan, ayo kita bermazmur bagi Tuhan. Begitu mengagumkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat apa yang menjadi alasan pemazmur untuk meninggikan Allah yang adalah Raja. Mazmur mengatakan bahwa Allah kita adalah Raja segala raja. Allah yang besar dari seluruh bumi. Raja atas bangsa-bangsa. Dia bukan hanya Raja kita, tapi Raja bagi semua orang yang hidup di muka bumi ini. Mazmur mengatakan Allah kita itu Raja yang patut ditinggikan. Yang patut dimuliakan. Karena dia adalah Allah yang maha tinggi. Allah yang dahsyat. Allah yang adalah Raja memberikan perlindungan, yang memberikan kemenangan, yang menaklukkan bangsa-bangsa, suku-suku bangsa bagi kita. Saudara-saudara, Allah adalah Raja yang dapat diandalkan, yang dapat diikuti. Karena dia adalah Allah yang sanggup melindungi, Allah yang sanggup memberikan pertolongan. Dia juga Raja yang mengasihi dan memelihara umatnya. Dia yang memilih bagi kita tanam pusaka. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Raja kita tahu bagaimana memelihara kehidupan umatnya, saudara-saudara. Dia adalah Allah, Raja yang kudus. Ia bersemayam di atas tatah yang kudus. Ini berbicara tentang Raja kita adalah Raja yang benar. Raja yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara, kita bersyukur karena kita memiliki Raja damai. Raja yang besar itu dalam kehidupan kita. Dan kita sudah mengerti bahwa Raja itu sudah memanggil kita. Raja itu sudah memilih kita. Raja itu sudah menolong dan melindungi kita. Nah sekarang saudara-saudara, bagaimana yang kita lakukan kepada Raja segala Raja itu? Apa sikap kita kepada Raja yang adalah Allah kita? Saudara-saudara, hal yang pertama, kita bisa mengabdi kepada Sang Raja yang adalah Allah kita. Saudara-saudara, mengabdi berarti kita memposisikan Allah sebagai Raja dan kita sebagai hamba. Bukan sebaliknya, saudara-saudara. Banyak orang tanpa sadar menjadikan Allah justru menjadi hamba. Setiap hari kita minta kepada Tuhan, minta ini, minta itu. Tuhan tolong jaga rumah saya, Tuhan saya mau pergi Tuhan. Tuhan tolong berikan saya berkat. Tuhan tolong berikan saya ini dan itu. Dan ketika kita tidak menerima apa yang kita ingini, apa yang kita maui, saudara-saudara, kita ngambek kepada Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan. Kita nggak datang lagi ke gereja. Kita nggak lagi melayani Tuhan. Karena apa? Karena kita merasa berhak untuk dilayani oleh Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita mengabdi kepada Tuhan, kita harusnya tunduk pada apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita. Saudara-saudara, memposisikan Allah sebagai Raja kita. Bukan karena kita menganggap dia Raja, kemudian kita mengatakan dia Raja, lalu dia jadi Raja. Saudara-saudara, engkau tidak mengakui Allah sebagai Rajamu. Engkau tidak mengakui Tuhan sebagai Tuhanmu. Tidak membatalkan dia yang adalah Raja segala Raja. Tidak membatalkan dia adalah Tuhan dari segala Tuhan, saudara-saudara. Dia adalah naturnya adalah Raja segala Raja. Nah saudara-saudara, betapa bahagianya jika kita memahami mengenai ini. Bahwa kita adalah hambanya, hamba yang dipilihnya. Hamba yang dipilih untuk mengabdi kepadanya. Saudara-saudara, pada liburan yang lalu, saudara-saudara, kami ke Jogja, ya. Anak saya mengajak, aku belum pernah ke keraton, ya. Kami kemudian pergi ke keraton, saudara-saudara, ya. Kemudian kami didampingi oleh seorang tour guide yang adalah abdi dalam dari keraton, saudara-saudara, ya.
Kemudian dia banyak cerita mengenai peran abdi dalam, ya, apa saja yang dilakukan. Nah, saudara-saudara, kemudian saya tambahkan juga pengetahuan ini dengan buka Google, nanti saudara-saudara bisa buka juga di internet, saudara. Saudara-saudara, seorang abdi dalam keraton, ya, abdinya sultan, saudara, merupakan orang-orang yang mengabdi dan melayani raja, yang melakukan tugas-tugas kerajaan, ya. Kemudian dikatakan bahwa seorang abdi raja itu harus setia dan tekun seumur hidup. Tour guide kami mengatakan bahwa Pak, bukan hanya kami saja, tetapi keturunan kami, ya, mereka hidup dalam perkampungan abdi dalam keraton, saudara-saudara, ya. Oh, mereka dipelihara oleh raja, mereka dilindungi oleh raja, kebutuhan-kebutuhan mereka dipenuhi oleh raja. Saudara tahu nggak gaji mereka berapa? Ya, saya juga lihat di internet, saudara-saudara, ya, gaji mereka mulai dari Rp5.000 saja, saudara-saudara, satu bulan per orang, saudara-saudara. Ya, tentu saja mereka masih bisa untuk mencari nafkah yang lain, saudara-saudara. Tetapi dari kerajaan hanya memberikan sedikit saja kepada mereka. Tetapi abdi dalam ini mengatakan, Pak, meskipun kami digaji sedikit, tetapi kami sangat bersyukur, kami sangat bahagia karena kami dipilih menjadi abdi-abdi dari Sang Sultan. Nah, saudara-saudara, seorang abdi raja atau abdi sultan dikatakan adalah seorang yang harus tulus pengabdiannya, harus ikhlas, saudara-saudara. Dia mengikuti tata krama, peraturan-peraturan dari keraton, saudara-saudara. Kemudian dia juga menjadi duta budaya dan harus menjadi teladan bagi masyarakat. Saudara-saudara, bukankah kita juga abdi-abdi dalamnya Tuhan, bukan? Allah adalah Raja kita, saudara-saudara. Tuhan telah melindungi kita, Tuhan telah memilih kita, Tuhan telah menjadikan kita menjadi hamba-Nya. Bukankah merupakan satu hal yang istimewa bagi kita, saudara-saudara? Tetapi apakah hati kita, hidup kita mengabdi kepada Tuhan? Saudara-saudara, kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Di dalam gambar Allah, saudara-saudara, ada satu natur kekuasaan. Saudara-saudara, kita hendak berkuasa dan dosa menyebabkan kekuasaan itu menjadi sesuatu yang negatif, sesuatu yang bisa dipakai sewenang-wenang bahkan terhadap Allah, saudara-saudara. Saudara tahu kisah tentang Lucifer yang jatuh menjadi iblis, saudara. Tadinya dia adalah malaikat terang. Dia adalah malaikat yang disegani oleh talenta yang luar biasa dalam memuji-muji Tuhan. Sampai pada akhirnya dia berpikir, mengapa aku yang harus dipuji? Mengapa Allah yang harus dipuji? Bukankah aku lebih baik? Bukankah aku lebih hebat daripada Allah? Kemudian dia dibuang dari surga. Kemudian dia menjadi iblis. Itu kan merupakan kisah dari kejatuhan malaikat terang itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, apakah kita memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan, yang adalah Raja kita? Yang kedua, saudara-saudara, adalah yang kita bisa lakukan, menyembah dan mempersembahkan bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam konteks sekarang ini kita bisa menyembah Tuhan seperti yang kita lakukan saat ini. Kita beribadah kepada Tuhan, kita memuji-muji nama Tuhan, kita bermazmur bagi Tuhan, saudara-saudara. Di rumah juga kita bisa beribadah, kita bisa menyembah kepada Tuhan. Karena memang Dia adalah Allah yang layak menerima pujian, hormat kita, penyembahan kita. Apapun bisa Tuhan beri, apapun bisa Tuhan lakukan karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Apapun adalah kepunyaan Dia, saudara-saudara. Yang ada pada kita semuanya adalah kepunyaan Dia. Mungkin kita berpikir bahwa dengan persembahan kita, dengan pelayanan kita dan lain sebagainya, maka kita akan menyenangkan hati Tuhan. Belum tentu, saudara-saudara, meskipun itu sangat penting. Tetapi yang Tuhan mau adalah penyembahan kita di hadapan Tuhan. Hati kita yang betul-betul menyembah kepada Tuhan.
Saudara, di dalam bahasa aslinya kata menyembah digunakan kata abodah yang kita bisa terjemahkan dengan ibadah, penyembahan. Atau saudara-saudara ada terjemahan lain yaitu tiarap saudara-saudara. Saudara perhatikan orang Yahudi ketika menyembah Tuhan gak sembarangan saudara-saudara. Menyebut nama Allah pun mereka gak berani sembarangan saudara-saudara. Mereka menyembah Tuhan dengan tiarap, dengan tersungkur di bawah kaki Tuhan. Oh, fokus mereka hanya kepada Tuhan saja. Saudara, bagaimana sikap kita ketika kita beribadah kepada Tuhan? Mungkin jasmani kita ada di tempat ini. Mungkin kita kelihatan duduk manis di tempat ini. Tetapi apakah hati kita melekat kepada Tuhan? Apakah penyembahan kita tertuju kepada Tuhan? Apakah kita ingin menyenangkan akan hati Tuhan dalam ibadah kita? Apakah ketika kita beribadah di tempat ini, pikiran kita kemana-mana, siang ini kita makan apa? Mungkin kita begitu banyak kesibukan yang belum selesai pekerjaan-pekerjaan kita. Kemudian kita buka HP saudara-saudara. Wah, kita tidak lagi tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita memuji Dia, menyembah Dia dengan benar. Nah saudara-saudara, bagi umat Allah, mereka datang ke bait Allah bukan hanya mereka menyembah, tapi mereka membawa korban yang sempurna, yang sudah dipersiapkan, korban yang tidak bercacat saudara-saudara. Tuhan juga ingin kita datang menyembah Tuhan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Saudara-saudara, persembahan perpuluhan, persembahan syukur, pembangunan, misi dan sebagainya, hal itu sangat penting saudara-saudara. Tetapi yang terutama yang Tuhan kehendaki, Tuhan ingin kita mempersembahkan tubuh kita. Bukankah firman Tuhan Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan ingin apa yang ada dalam tubuh kita, apa yang dikerjakan oleh tubuh kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, maukah kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Ketika di dalam anugerah umum orang-orang Majus tahu bahwa Yesus itu lahir sebagai Raja. Oh, mereka datang untuk mencari Raja yang baru dilahirkan itu. Apa yang mereka bawa saudara-saudara? Mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur untuk sang Raja. Saudara-saudara, apa yang kita persembahkan bagi Tuhan? Yang terakhir saudara-saudara, apa yang bisa kita kerjakan bagi Tuhan adalah kita memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, abdi dalam keraton ya, mereka sangat menyanjung sultannya saudara-saudara. Ketika kita berbicara mengenai sultan, saudara-saudara bertanya mengenai sultan, wah mereka begitu antusias sekali berbicara mengenai sultan. Wah, sultan itu baik, sultan itu dihormati dan sebagainya. Dan kita ikut terkagum-kagum saudara-saudara terhadap sultan yang menjadi penyembahan mereka itu saudara. Saudara-saudara, apakah kita juga memuliakan nama Tuhan di hadapan orang-orang lain di sekitar kita? Apakah tutur kata kita, apakah tindakan-tindakan kita memuliakan nama Tuhan? Apakah keluarga kita ketika kita berusaha, kita bekerja, orang lain mempermuliakan nama Tuhan? Wah, luar biasa loh anak Tuhan. Oh, luar biasa loh pengikut-pengikut Kristus. Mereka hidup dengan benar, mereka hidup dengan integritas, mereka jujur, mereka sopan. Mereka menjadi teladan. Wah, siapa Tuhan mereka? Mereka kagum terhadap Tuhan yang kita muliakan, saudara-saudara. Saudara-saudara, memuliakan nama Tuhan berarti kita juga menceritakan kebaikan Tuhan. Kita menceritakan karya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang lain pun bisa memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, bersediakah engkau memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita? Tuhan yang sudah memelihara, Tuhan yang sudah melindungi. Saudara-saudara, engkau tidak usah khawatir terhadap apa yang engkau alami, apa yang engkau hadapi. Karena Raja kita sanggup menolong kita. Karena Raja kita adalah Allah yang perkasa. Saudara-saudara, muliakanlah Tuhan. Biarlah kita masuk masa Advent minggu depan dengan hati yang bersorak-sorai
dengan satu pengakuan, Yesus adalah Raja. Dan kiranya juga ini yang menjadi pedoman ya bagi Bapak dan Ibu, bagi teman-teman yang akan dibaptis di sini pada hari ini. Jadikanlah Yesus sebagai Raja atas hidupmu. Jadikan dia sebagai satu-satunya penguasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia adalah satu-satunya penguasa, Raja dari segala raja, Tuhan dari segala Tuhan yang ada di muka bumi ini. Biarlah itu pula yang mengatur hidupmu, menguasai hidupmu. Biarlah ketika engkau mengakui imanmu di hadapan Tuhan, engkau juga memposisikan Yesus sebagai Raja dalam hidupmu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya ini. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami hamba-hamba-Mu untuk kami menempatkan Engkau pada tempat yang sebenarnya dalam kehidupan kami. Yaitu Engkau adalah penguasa tunggal, penguasa satu-satunya. Engkau yang adalah Tuhan dan Raja kami. Tuhan, tolonglah kami melakukan persis sama seperti yang Engkau mau untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.